Bab 1571. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lingua tidak boleh membiarkan Lingua pergi ke sini, dia hanya punya pilihan ini. Lingua bisa mengikuti pasukan fanatik, dan bisa hidup dan mati bersama tentara fanatik, tapi dia tidak bisa kehabisan dirinya sendiri. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Lingua berpikir sejenak, lalu berkata, karena saya tidak ingin berlatih, saya akan menemani Anda melindungi Dharma untuk semua orang. Terserah kamu. Lu Chen mengangguk, dan amarahnya mereda. Selama Lingua tidak berlarian, semuanya akan baik-baik saja. Keduanya telah berpatroli di kamp yang ditempati Legiun dan melarang orang lain datang dan mengganggu mereka. Faktanya, tidak ada seorang pun yang terlalu malas untuk dengan sengaja datang ke sini untuk melecehkan orang lain dalam kultivasinya. Ini adalah kawasan pusat kota Fenghuo, ada patroli di mana-mana, dan pengendaliannya sangat ketat. Dan semua kekuatan di bawah rumah Changwang pada dasarnya telah memasuki tenda untuk berlatih, dan hanya sedikit orang yang tersisa untuk melindungi Dharma, dan tidak ada yang akan mengganggu siapapun. Perkemahan di sini pada dasarnya sangat sepi, hanya aura yang disebabkan oleh budidaya orang yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak. Meskipun suasana dingin di kota Fenghuo mencekam, tidak ada pertempuran saat ini, dan tidak ada ras musuh yang datang menyerang kota. Semuanya sunyi di tengah hawa dingin. Kedamaian seperti ini sangat jarang terjadi, tetapi hanya berlangsung beberapa hari. 3 hari kemudian, perang pecah dan ras-ras yang bermusuhan datang menyerang kota. Namun kota Fenghuo berbeda dengan kota Wufang. Di gerbang depan yang tidak akan pernah dibuka, ada segel Kaisar Agung. 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Feng Yao meninggalkan jejak tangannya di sini. Segel Kaisar ini bukanlah segel, melainkan pembatas arah penerbangan, yang sangat tajam. Di luar kota Fenghuo, dalam jarak 1000 mil, selain ras manusia, ras lain tidak dapat terus terbang, bahkan jika raja yang sebenarnya datang. Dengan adanya pembatasan ini, ras asing tidak bisa terbang dan menyerang, mereka hanya bisa berjalan kaki, sedangkan ras manusia bisa terbang sesuka hati, yang berperan besar dalam melindungi kota Fenghuo. Apalagi tembok kota-kota Fenghuo tidaklah sederhana. Itu terbuat dari besi hitam khusus, yang tidak dapat dipatahkan oleh raja yang sebenarnya. Kota Fenghuo sudah lama tidak ditembus oleh 5 ras yang bermusuhan, berkat struktur khusus segel Kaisar Agung dan tembok kota. Ada juga poin yang sangat penting, meski ada 5 ras yang bermusuhan, nyatanya hanya ada 3 yang pernah bertarung dengan ras manusia, ras monster, ras iblis, dan ras orc. Klan Ming dan klan hantu adalah musuh bebuyutan. Mereka telah berperang selama ribuan tahun, dan mereka hampir tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan umat manusia. Kali ini kota Fenghuo sedang terburu-buru, justru karena klan Ming ikut berperang, musuh jauh lebih kuat, dan kepercayaan diri mereka semakin kuat, sehingga mereka mulai sering menyerang kota Fenghuo. Umat manusia berada di bawah tekanan yang terlalu besar, apalagi pergi berperang di kota, mereka hampir tidak mampu mempertahankan kota, dan membutuhkan banyak dukungan, jadi ada perintah untuk dipanggil. Di sisi lain tembok kota, terdengar suara pembunuhan dan ledakan berulang kali, mengguncang seluruh kota Fenghuo. Semua seniman bela diri yang mengabdikan diri untuk berkultivasi dibangunkan dan keluar untuk menunggu dan melihat. Pertempuran telah dimulai. Pertarungan memperebutkan tembok kota berlangsung sengit dan meriah. Haruskah kita berperang? Aku juga ingin menanyakan ini, tanganku gatal sampai mati, aku tidak sabar untuk naik dan membunuh. Kuartet, tunggu bos memberi perintah. Di antara legiun fanatik, terjadi ledakan diskusi, dan banyak militan di antara mereka yang sangat ingin pergi ke medan perang. Jangan harap aku memberi perintah. Ada perintah pertempuran di sini. Aku tidak berhak ikut berperang atau tidak. Ini hanya pasukan, bergerak, bahkan bukan tim cadangan. Tidak ada situasi yang mendesak, dan kita tidak perlu keluar untuk berperang. Orang suci, dan tidak cocok untuk disusupi oleh kelompok patung emas kita. Sejujurnya, saya tidak ingin mengajak semua orang berperang, bukan karena saya takut, tapi karena saya tidak ingin saudara-saudara saya mengambil risiko kematian. Lagi pula, sebelum datang ke kota Fenghuo, Fei Long dan aku sudah mendiskusikannya. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu tidak akan bertarung. Selama kamu bisa melewatinya dengan selamat, itu tidak masalah sama sekali. Lu Chen melirik saudara-saudaranya, lalu dia tertawa dan berkata, "Bos, perintah pemanggilan ini bukan untuk waktu yang singkat.
Kita mungkin harus tinggal di kota Fenghuo selamanya. Saat ras musuh lemah dan kapan kita bisa kembalilah, kita mungkin harus menunggu lama. Kata seorang prajurit legiun, tidak masalah, kami telah meminjam restu dari Steward Liao, dan semua orang ada di sini sebagai manuver, tidak perlu menggunakan kami untuk masalah serius apapun. Kali ini untuk memperkuat kota Fenghuo, orang-orang dari semua wilayah telah datang, dan bala bantuannya cukup. Pertempuran apapun bisa dilakukan, dan pada dasarnya kita tidak perlu berperang. Bagi kami, ini adalah hal terbaik yang terbesar. Kami dapat bertahan sampai akhir, sampai kemenangan, dan sampai akhir zaman, dan itu tidak akan menjadi masalah. Lu Chen tersenyum. Saya ingin pergi ke sisi lain tembok kota untuk melihat keseruannya, apakah tidak apa-apa? Legioner itu ternyata adalah seorang militan, dan berkata demikian. Lihatlah ukuran tubuhmu, apa yang ingin dilihat, bukankah kamu pernah berada di medan perang? Lu Chen menatap pria itu, dan berkata dengan marah, kembalilah ke tendamu, jangan khawatir langit akan runtuh di luar, cepatlah berlatih, cobalah untuk menghilangkan martabatmu dan menjadi orang suci sesegera mungkin, dan kemudian kamu tidak akan takut mengalahkan orang suci. Itu adalah medan perang. Didorong oleh Lu Chen, semua orang di legiun kembali ke tenda dan terus berlatih. Setelah itu, Lu Chen melihat ke tenda lain, yang merupakan perkemahan Gunung Suiling, dan melihat Suilian menatapnya dengan amarah yang berkobar di dalam matanya. Apa yang kamu lihat? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Aku akan melihat apapun yang kamu lihat. Jika kamu tidak melihatku, bagaimana kamu tahu aku sedang melihatmu? Suilian berkata dengan dingin. Tidak ada gunanya bagimu untuk melihatku. Ini adalah kota Fenghuo, dan perselisihan internal dilarang. Anda ingin membalas dendam dari saya. Mari kita bicarakan tentang itu setelah kamu keluar. Lu Chen tersenyum. Semoga beruntung, jika bukan karena Steward Liao, bagaimana kamu bisa begitu nyaman sebagai seorang manuver, dan kamu akan dikirim untuk bertarung di tembok kota lama sekali, yang lalu. Suilian berkata dengan getir. Ini adalah takdir, aku tidak bisa menahannya. Lu Chen terus tertawa. Jangan malu, kamu tidak akan menjadi manipulator seumur hidup, akan selalu ada saatnya kamu diharuskan pergi ke medan perang. Suilian mengertakkan gigi karena kesal, dan wajahnya hampir muram. Jika waktunya tiba, kita akan pergi ke medan perang bersama dan bertarung berdampingan. Tidak masalah, bertarung berdampingan pasti akan membawa kesuksesan, tak terkalahkan, tidak takut ditusuk dari belakang oleh orang lain. Lu Chen tertawa, dan mengalihkan pandangannya ke tenda lain, yang merupakan kamp sekte Yan Luo, dan hanya ada sedikit orang di sana. 40 orang bijak tulang giok berasal dari sekte Yan Luo, dan tidak ada jemaah lain yang datang. Saya tidak tahu bagaimana sekte Yan Luo direkrut berdasarkan perintah panggilan. Namun, perintah pemanggilannya harus melalui Changwang Mansion, jadi saya bertanya-tanya apakah ada yang rumit. 40 orang bijak tulang giok semuanya berdiri di luar tenda, mata mereka mirip dengan teratai air, mereka semua membenci Lu Chen. Terlihat dari sini bahwa bukan hanya Sui Lingshan yang akan menikam Lu Chen di medan perang, tetapi juga sekte Yan Luo. Setelah kekuatan bergerak ini benar-benar dimobilisasi, dan legiun fanatik ingin berpartisipasi dalam medan perang para suci, itu pasti akan menjadi masalah eksternal dan masalah internal. Lu Chen kuat dalam pertempuran, jadi dia tidak takut pada apapun, tapi dia takut bajingan itu akan membentuk pasukan fanatik, yang akan lebih merepotkan. Mari kita lihat. Melihat ekspresi ketidakpedulian Lu Chen, Suilian tidak ada hubungannya dengan Lu Chen, jadi dia menghentakkan kakinya dengan marah. Tenang saja, jika pertarungan di luar berjalan dengan baik, kita akan melewati ini dengan nyaman, dan kita tidak akan memiliki kesempatan jika kita ingin berdiri berdampingan. Lu Chen berkata sambil tersenyum, dia hampir marah pada Suilian. Pada saat ini, Zuo Sui akhirnya kembali, dan bersamanya ada Lian Jia itu. Din, apakah kamu sudah selesai membicarakan masa lalu? Lu Chen mendekat dan bertanya dengan tenang. Ini sudah berakhir, Zuo Sui berkata dengan wajah muram. Tidak dihukum. Lu Chen bertanya lagi. Hukuman apa? Zuo Sui bertanya dengan heran. Bukankah para desertir dihukum? Lu Chen bertanya lagi. Omong kosong, kalau ada orang lain yang membelot, dia harus dihukum, tapi siapa dekan ini? Zuo Sui menatap Lu Chen dengan wajah pucat, dan kemudian berkata dengan arogan, dekan ini telah bertugas di kota Fenghuo, membunuh musuh, dan melakukan pelayanan yang berjasa, siapa yang berani menghukum dekan ini?
Selain itu, dekan bukanlah seorang pembelot, dan telah dikonfirmasi oleh Raja Chang. Lalu kenapa kamu lama sekali baru kembali? Lu Chen bertanya dengan heran. Mengenang masa lalu, jika tidak menceritakan selama 3 hari 3 malam, apakah bisa disebut mengenang? Tapi Zuo Sue mengatakan demikian, tidak diketahui apakah itu benar-benar 3 hari mengenang masa lalu. Dekan sangat pandai berbicara. Lu Chen tersenyum, dan tidak ada yang bisa disangkal, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Panggil semuanya, kita punya misi. Zuo Sue berbalik dan berkata begitu. Misi apa? Pertempuran di luar terlalu sengit. Komandan Lu ingin mengerahkan beberapa pasukan bergerak untuk mendukung tembok kota. Semua unit bergerak berangkat. Tidak, hanya Akademi Tianhuang kami. Sial, kenapa? Dikatakan perlunya perang. Butuh kentut, hampir 20.000 orang telah diperkuat di area Changwang Mansion. Mengapa pasukan lain tidak bergerak, tapi mengapa kita membutuhkan legiun fanatik kita? Berbicara tentang ini, kemarahan Lu Chen melonjak. Bala bantuan dari kekuatan lain adalah orang suci, tetapi hampir semua legiun fanatik kita adalah yang mulia. Bukankah ini sengaja membuat kita mati? Jangan dibicarakan, perintah transfer dari atas sudah dikeluarkan, kita harus mengikutinya. Zuo Sue menghela nafas, dan ada banyak ketidakberdayaan di ekspresinya. Dengan cara ini, Lu Chen mungkin menebak cerita di dalamnya, seseorang dengan sengaja mengirim legiun fanatik untuk mati. Kepala pelayan Liao, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Lu Chen bertanya, hukuman sebagai pembelot, tembak untuk membunuh. Lian Jia di sebelahnya menjawab, artinya, apakah kita bangun atau tidak, kita semua akan mati. Lu Chen mengerutkan kening, menatap Lian Jia dengan dingin, dan menanyainya seperti ini. Itu belum tentu berarti kematian, tapi jika tidak, kamu pasti akan mati. Lian Jia merespons dengan tegas, tetapi ekspresinya tidak dingin, melainkan simpatik. Ini hanyalah tim yang terdiri dari para yang mulia emas. Jika mereka pergi ke medan perang para suci, mereka mungkin hampir mati. Biarkan tim terhormat ini pergi ke garis depan, bahkan orang buta pun tahu bahwa mereka dikirim untuk mati. Sayangnya ini adalah perintah dari atas, dan kekuatannya terbatas, dan dia tidak dapat melindungi orang-orang di Akademi Tianhuang. Unggul, setelah mendengar jawaban Lian Jia, Lu Chen tidak ragu-ragu. Kota Fenghuo memiliki sistem kendali militer, dan perintah adalah perintah militer, yang bersifat wajib dan ketidaktaatan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Lu Chen tahu itu adalah sebuah lubang, tetapi dia harus melompat. Namun, Stewart Liao menjadi terkenal di hati Lu Chen. Dengan kekuatan tempur Lu Chen saat ini, dia tidak akan mampu membunuh Raja Chang. Level Raja sejati terlalu tinggi, dan dia sama sekali tidak sama dengan orang suci. Tetapi jika Lu Chen ingin membunuh orang suci tulang giok, itu masih dalam kekuasaannya. Komandan Lian, orang-orang dari Akademi Tianhuang pergi ke medan perang, bagaimana dengan kita? Saat ini, Sui Lian, yang berdiri di kam lain, bertanya. Para petinggi tidak memobilisasi kamu, dan kamu terus tinggal di kam untuk menunggu perintah. Lian Jia menjawab, dan memimpin semua orang di Akademi Tianhuang, termasuk Zuo Sue, ke tembok kota. Komandan Lian, apakah Anda akan mengatur agar kami berada di lantai pertama tembok kota? Di tengah jalan, Lu Chen tiba-tiba bertanya. Kota Fenghuo memiliki 2 lapisan tembok, lapisan pertama tingginya 50 kaki, dan menghadapi serangan musuh secara langsung, dan juga merupakan garis pertahanan pertama yang merupakan pertempuran paling sengit. Jika legiun fanatik ditempatkan di lapisan pertama tembok kota, legiun fanatik akan melawan gelombang musuh, dan situasinya akan menjadi mengerikan. Oleh karena itu, Lu Chen sangat prihatin dengan hal ini. Tembok kota pertama adalah lubang api besar bagi legiun fanatik. Tidak, ini lantai 2. Kekuatanku terbatas. Hanya ada sedikit yang bisa kubantu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk menyelamatkan hidupmu di medan perang. Lian Jia mengerutkan kening dan berkata begitu. Terima kasih, Komandan Lian. Lu Chen dapat mendengar kebenaran dari kata-kata Lian Jia, dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Lapisan kedua tembok kota tingginya ratusan kaki, dan itu adalah garis pertahanan kedua dan terakhir kota Fenghuo. Jika tembok kota lapis pertama berhasil direbut, maka tembok kota lapis kedua adalah posisi pertahanan terakhir, dan tidak boleh ada kerugian. Namun sejak berdirinya kota Fenghuo, tembok kota lapis kedua tidak pernah ditembus, bahkan tembok kota lapis pertama pun jarang direbut.
Betapapun sengitnya serangan musuh, ia akan diblokir oleh tembok kota pertama. Terkadang, jika musuh menerobos tembok kota pertama, mereka akan terus menyerang tembok kota kedua. Kemudian tugas para prajurit yang ditempatkan di lantai 2 tembok kota adalah menghajar musuh yang menyerbu. Lian Jia mengatur orang-orang Akademi Tianhuang ke lapisan kedua tembok kota, yang dianggap sebagai perlindungan yang disengaja dari Akademi Tianhuang. Jika tidak, akan sangat berbahaya jika mendorong Akademi Tianhuang hingga ke tembok kota pertama. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, terima kasih Zuo Sue, jika dia tidak memohon dengan keras, aku tidak akan mengaturmu untuk pergi ke tembok kota kedua. Lian Jia melambaikan tangannya, dan berkata lagi, namun, saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa pertempuran di tembok kota kedua tidak sengit, dan tidak ada dukungan, hanya tembok kota pertama yang memilikinya. Jika Anda tidak melakukannya, saya tidak ingin pergi ke tembok kota kedua, saya dapat membantu Anda mengubahnya, tetapi Anda akan mencapai garis depan pertempuran. Komandan Lian, Anda tahu, kami semua adalah yang mulia. Kami pergi ke tembok kota pertama untuk melawan Sein yang tak terhitung jumlahnya, dan kami langsung hancur. Lu Chen berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja tembok kota kedua adalah yang paling cocok untuk kita, dan tidak boleh diubah. Saya hanya menyetujui permintaan Zuo Sue karena level rendah dan kekuatan tempur Anda yang buruk. Lian Jia menggelengkan kepalanya, dan berkata, bahkan jika itu adalah tembok kota kedua, meskipun tidak banyak musuh yang datang, mereka semua setingkat orang suci, dan kamu mungkin tidak dapat menahannya. Itu belum tentu benar, mungkin kita sudah berhasil. Lu Chen tersenyum. Bahkan jika diterbangkan, setidaknya setengah dari orang-orang akan mati. Pertempuran di tembok kota kedua juga sangat kritis. Bagian tembok kota yang kamu jaga tidak boleh hilang, jika tidak maka akan mempengaruhi moral seluruh kota dan mengganggu sistem pertahanan seluruh kota Fenghuo. Lian Jia melirik ke arah Lu Chen, dan memperingatkan lagi, jika posisimu hilang, satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah kalian semua terbunuh. Tanah tidak akan hilang, karena kita tidak akan mati. Lu Chen sangat tegas. Yang dikhawatirkan Lu Chen adalah bertarung langsung dengan pasukan musuh. Ribuan orang suci dari klan musuh bergegas mendekat, terutama di antara mereka ada banyak orang suci tulang giok, itu bukan lelucon. Hampir semuanya adalah legiun fanatik para pemuja emas. Tidak peduli berapa banyak pasukan tambahan yang mereka miliki, mereka tidak dapat menahan dampak dari pasukan musuh dengan Santo Tulang Giok sebagai kekuatan utama. Untungnya Qian Jia masih punya hati nurani. Dia tidak mengatur agar pasukan fanatik naik ke garis depan, tetapi menempatkannya di garis kedua. Selama dia bukan orang pertama yang menanggung beban terbesar, bahayanya akan sangat berkurang, dan dia dapat dengan tenang memimpin pasukan untuk membunuh ikan yang lolos dari jaring. Tidak akan mati dalam pertempuran. Lian Jia memandang Lu Chen dengan acuh tak acuh, merasa bahwa bocah ini tidak tersipu, dan sangat menghina, jangan menyombongkan diri. Kekuatan orang suci tidak sebanding dengan yang mulia, orang suci dapat menghancurkanmu kapan saja. Setelah hari ini bertarung, jika kelompok yang mulia emasmu tidak dimusnahkan, setidaknya setengah dari mereka akan mati. Belum, tentu begitu. Lagi pula, kita tidak berada di garis depan. Mungkin jika kita bertahan hari ini, beberapa dari pasukan kita mungkin tidak akan hilang. Kata Lu Chen, omong kosong, apalagi kamu patung emas, biarpun kamu orang suci, mustahil kamu tidak mati. Oke, berhentilah membual. Aku sudah sering mendengar kata-kata kasar seperti ini, dan aku bosan mendengarnya. Saya akan memberi Anda bagian lapisan kedua tembok kota yang paling kecil dan paling defensif. Saya harap Anda dapat bekerja sama untuk mempertahankan posisi Anda dan menyelamatkan beberapa orang dari kematian. Di kedua sisi tembok kota yang kamu jaga, ada prajurit lain yang menjaga. Mereka memiliki beberapa orang bijak tulang giok dalam formasi. Jika kamu menghadapi situasi pertempuran kritis, kamu dapat meminta bantuan mereka. Pertahanan tiap lapisan tembok kota terintegrasi. Tidak ada bagian tembok kota yang bisa hilang. Selama posisi pertahanan mereka tidak ketat, mereka akan membantumu. Lian Jia memberi instruksi sambil berjalan. Ternyata masih ada support di lantai 2. Lu Chen tersenyum. Maksudku tidak ada dukungan cadangan, tapi para prajurit yang ditempatkan di lantai 2 masih bisa saling mendukung. Lian Jia berjalan di bawah tembok kota di lantai 2, dan hendak melompat, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening, dan tiba-tiba sosoknya melintas, muncul sekitar beberapa ribu kaki di belakang.
Ada 40 orang bijak tulang giok yang bersembunyi di balik bayang-bayang, dengan hati-hati mengikuti di belakang tim. Kamu berasal dari daerah itu, kenapa Gui-Gui Chong-Chong mengikutiku? Lian Jia bertanya dengan tajam. Komandan Lian, kami adalah anggota sekte Yan Luo di bawah Istana Chang, dan kami ingin bertarung dengan mereka. Salah satu orang bijak tulang giok berkata sambil tersenyum. Kamu ingin bergabung dengan mereka? Lian Jia merenung sejenak, tidak mampu mengambil keputusan. Akademi Tianhuang hampir merupakan tubuh emas yang terhormat, sangat lemah, berapa banyak orang yang akan bertahan di medan perang para suci. Jika 40 orang bijak tulang giok ini bergabung, kekuatan tempur Akademi Tianhuang pasti akan jauh lebih kuat, dan setidaknya beberapa orang akan terbunuh, yang tentunya akan menjadi hal yang baik bagi Akademi Tianhuang. Namun, perintah yang dia terima adalah hanya orang-orang dari Akademi Tianhuang yang diizinkan pergi ke medan perang untuk berlatih, dan semua orang dari Istana Chang bersiaga. Tidak mudah baginya untuk tidak menaati perintah di atas. Dia juga dapat melihat bahwa beberapa orang ingin menjebak orang-orang dari Akademi Tianhuang, dan membiarkan para yang mulia tubuh emas ini pergi ke medan perang para orang suci untuk berlatih. Apa perbedaan antara ini dan mengirim mereka ke kematian? Demi Zuo Sue, dia benar-benar ingin membantu Akademi Tianhuang, tetapi jika 40 orang bijak tulang giok ini ditambahkan, akan mudah ditemukan oleh para petinggi. Pada saat itu, Panglima Lu tidak hanya akan menghukumnya, tetapi mungkin juga akan menghukumnya. Orang-orang di Akademi Tianhuang menjadi lebih buruk. Yah, karena kamu sangat ingin bertarung, jangan bersama orang-orang dari Akademi Tianhuang, mereka ada di tembok kota kedua, dan pertarungannya tidak sengit. Nanti, kamu pergi ke lantai pertama tembok kota, berdiri di garis depan, berikan kekuatan tempurmu sepenuhnya, dan bunuh lebih banyak musuh. Setelah beberapa saat, Lian Jia membuat keputusan, dan meminta Yan Luo untuk mengajari 40 orang bijak tulang giok untuk mengikutinya bertarung. Posisinya berada di lantai pertama tembok kota, dan kebetulan dia kekurangan tenaga, jadi 40 orang bijak tulang giok datang pada waktu yang tepat. 40 orang suci tulang giok dari sekte Yan Luo tercengang saat itu juga. Niat mereka adalah mengikuti Akademi Tianhuang dan memenggal kepala Lu Chen dalam perkelahian itu. Tapi Komandan Lian menemukan mereka dan menyuruh mereka bertempur di tempat lain, sehingga mengganggu rencana mereka. Ini perintah militer, kamu harus melaksanakannya. Wajah Lian Jia berubah serius, dan dia menunjuk ke bagian tembok kota pertama di depan, dan memerintahkan, ada sedikit kekurangan pasukan di bagian tembok kota itu, kamu harus segera pergi untuk mendukung, tidak boleh ada kesalahan. Kota Fenghuo memiliki sistem kendali militer, dan perintah militer di sini lebih tinggi dari langit, dan mereka yang tidak mematuhi perintah militer akan ditembak mati. 40 orang bijak tulang giok dari sekte Yan Luo tidak berani melanggar perintah, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Lian Jia untuk bertarung dengan wajah pahit. Mereka tidak berani untuk tidak pergi, jika ada yang salah dengan bagian tembok kota itu, mereka pasti tidak akan sanggup menanggungnya jika kota Fenghuo mengejarnya. Dan Lian Jia memimpin orang-orang dari Akademi Tianhuang, melompati tembok kota kedua, dan sampai ke bagian terkecil dari tembok kota. Panjang pertahanan bagian tembok kota itu hanya beberapa ratus kaki, dan lebar jalur prajurit adalah puluhan kaki. Awalnya ada 500 orang suci yang ditempatkan di sini, tetapi mereka semua dipindahkan ke garis pertahanan di kedua sisi oleh Lian Jia. Area pertahanan bagian tembok kota ini tidak luas, dan terdapat menara panah di kedua ujung sisinya. 5.000 orang ditempatkan di sini, yang pastinya merupakan jumlah orang yang besar. Tapi semua musuhnya adalah orang suci, dan 5.000 anggota Legiun Zelot semuanya adalah orang terhormat. Ada perbedaan di dunia nyata. Dalam pandangan Lian Jia, meskipun ada banyak orang, itu tidak ada gunanya. Lusinan orang bijak menyerang dengan cara ini, bukankah 5.000 yang mulia Akademi Tianhuang akan dikalahkan? Ini adalah medan perang tempat kamu bertarung mati-matian. Lian Jia melirik Legiun Zelot dan berkata, kalian berjuang keras dan berusaha bertahan hari ini. Terima kasih banyak. Zuo Sue mengucapkan terima kasih dengan tulus, jika bukan karena air yang murah, semua orang di Akademi Tianhuang harus pergi ke tembok kota pertama. Tidak banyak yang bisa kulakukan, jadi lakukanlah sendiri. Setelah Lian Jia selesai berbicara, dia meninggalkan tembok kota kedua dan terbang ke tembok kota pertama untuk mengawasi pertempuran. Semua orang siap bertarung. Begitu Lu Chen memberi perintah, seluruh pasukan mulai bergerak.
Yuli memerintahkan legiun untuk membuka formasi naga 9 putaran, mengatur posisi formasi pertempuran sesuai dengan topografi tembok kota, membiarkan prajurit legiun mengambil posisi naga tersembunyi, dan membentuk formasi pertempuran kecil, naga dan gajah, dengan kekuatan tempur yang kuat di dalam dan di luar. Fei Long melemparkan 5.000 perisai suci, menopang kelompok perisai, dan menambahkan perisai untuk semua orang. Slender Tiger telah memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tembok kota. Gao Hai memanggil beberapa lingkaran sihir besar untuk memperkuat pertahanan di dalam tembok kota dan menambah rintangan di luar tembok kota. Aoshan melepaskan jimat yang tak terhitung jumlahnya, dan di luar tembok kota, ada jimat halusinasi. 200 pemanah pergi ke menara panahan kiri, 200 pemanah pergi ke menara panahan kanan, dan 600 pemanah sisanya duduk di tengah formasi pertempuran. Ling Yan adalah pemimpin tim pemanah legiun, dan pengaturan taktis para pemanah secara alami berada di bawah komandonya. Pemula, bawa 200 orang ke menara panahan di sebelah kiri. Wan Yan, bawa 200 orang ke menara panahan di sebelah kanan. Tugas kalian berdua adalah melindungi pemanah kami dari serangan musuh. Ling Yan mengatur posisi tempur pemanah, dan kemudian pergi mengatur pemula dan Wan Yan. Bos, Cai Niao dan Wan Yan memandang Lu Chen, mereka tidak mau menuruti perintah Ling Yan. Pemanah kita tidak memiliki kemampuan jarak dekat yang lemah, tapi mereka perlu berkonsentrasi saat menembakkan panah. Mereka rentan terhadap serangan musuh dan membutuhkan perlindungan tambahan dari musuh. Di masa depan, Ling Yan akan memiliki mobilisasi seperti itu, dan semua orang harus patuh. Lu Chen dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Cai Niao dan Wan Yan tidak banyak bicara, masing-masing memimpin 200 tentara legiun dan mengikuti para pemanah ke menara panahan. Seluruh legiun mengambil tindakan, aktif bertahan, menunggu musuh yang lolos dari jaring untuk menyerbu. Lu Chen berdiri di atas tembok kota, melihat ke bawah pada situasi pertempuran di lapisan pertama tembok kota. Dia melihat orang-orang suci manusia bertempur di garis depan bertarung sengit dengan orang-orang suci musuh. Di luar kota Feng Huo, ada banyak pasukan musuh, padat, jutaan orang, semuanya adalah orang suci. Dari mana datangnya begitu banyak orang suci musuh? Murid Lu Chen menyusut, sangat terkejut. Ketika dia bercampur dengan kota Wufang, tidak banyak orang suci dari suku monster, dan binatang buas, tetapi hanya puluhan ribu. Mengapa tiba-tiba muncul 100 kali lipat? Memang, jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Ras alien paling banyak yang saya temui di kota Feng Huo hanya beberapa ratus ribu. Kota Feng Huo pasti bisa menahannya. Zuo Sue melihat pasukan musuh yang tak ada habisnya di luar kota, dan berkata dengan terkejut, musuh pasti telah mengerahkan sejumlah besar orang suci untuk memasuki arena kali ini. Saya khawatir mereka bertekad untuk menghancurkan kota Feng Huo. Tidak heran jika panggilan ras manusia tingkat tinggi akan segera dikeluarkan. Penguasa kota Beacon City berada pada level Raja Sejati. Bisakah mereka mengalahkan kota Beacon? Lu Chen bertanya. Di tempat yang kacau, Raja Sejati tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan penguasa kota hanya duduk di kota untuk mencegah Raja Sejati lawan muncul. Zuo Sue berhenti, dan kemudian berkata, jika kota Feng Huo jatuh, penguasa kota akan pergi sesuai aturan, dan hanya menjaga lembah di luar untuk mencegah musuh keluar. Petik 2. Tanah kekacauan adalah tempat kurungan. Suku-suku musuh ini merebut kota Feng Huo dan tidak berani keluar dari lembah, jadi apa gunanya merebut kota Feng Huo? Lu Chen bertanya, setelah kota Feng Huo hilang, seluruh negeri yang kacau balau jatuh ke tangan musuh, dan menjadi batu loncatan bagi musuh untuk memasuki benua tengah. 5 ras yang bermusuhan dapat dengan tenang mengerahkan pasukan di negeri yang kacau, dan jika waktunya tepat, mereka dapat keluar dari lembah kapan saja. Jika umat manusia kita dikalahkan dan kehilangan kota Beacon, maka aturan di negeri yang kacau akan hilang, dan Raja Sejati dari ras yang bermusuhan juga dapat dikerahkan di negeri yang kacau, yang setara dengan menggantungkan pisau pada umat manusia kita, kepala. Pada saat itu, pengaturan strategis umat manusia tingkat tinggi kita akan rusak, dan tekanannya akan besar. Kita harus mengirim sejumlah besar Raja Sejati untuk memblokir jalan keluar dari negeri yang kacau itu. Kalau tidak, begitu Raja ras musuh yang sebenarnya muncul, dan kita tidak memiliki Raja sungguhan untuk dilawan, pasukan musuh akan bergegas keluar dari lembah dan langsung masuk. Mulai sekarang, benua tengah akan menjadi medan perang, dan perang rasial 100.000 tahun yang lalu akan terulang kembali. Zuo Sue menjelaskan,
Bagaimana jika kita merebut kota Wufang? Lu Chen bertanya balik. Maka giliran ras musuh yang gemetar. Zuo Sue mendengus, lalu berkata, Gua Iblis, Gua Neter, Gua Hantu, dan Gunung Zhenshou semuanya memiliki jalan yang menghubungkan ke kota Wufang. Jika Raja Sejati umat manusia kita ditempatkan di kota Wufang, maka kota Wufang akankah ras ini bisa tidur dan makan dengan gelisah, dan kita harus menjaga sejumlah besar Raja Sejati di pintu masuk lorong untuk mencegah umat manusia kita tiba-tiba membunuh kita. Tidak bisakah Raja Sejati dari semua kelompok etnis dimobilisasi dalam jumlah besar? Lu Chen terus bertanya, setelah terlalu banyak Raja Sejati yang dimobilisasi, interiornya akan kosong, dan masalahnya akan menjadi besar. Misalnya, Raja Chang dipindahkan untuk menjaga pintu keluar dari tempat yang kacau, dan tidak akan ada Raja Sejati di daerah tersebut. Rumah Pangeran Chang. Pada saat itu, segala jenis monster dan monster akan muncul, dan berbagai kekuatan akan merebut kepentingan mereka. Saya khawatir tidak akan ada perdamaian. Yang lebih serius adalah raja yang sebenarnya memiliki medan perang raja yang sebenarnya. Jika ras itu mengirimkan sejumlah besar Raja Sejati untuk menjaga pintu masuk dan keluar dari tanah yang kacau, maka medan perang raja yang sebenarnya akan sulit untuk dilawan, dan kepentingan medan perang raja yang sebenarnya akan menyerah. Serahkan pada lawanmu. Medan perang Raja Sejati, kepentingan di sana sangat besar untuk sebuah ras, dan tidak ada yang mau menyerah. Petik 2. Jadi, baik kita maupun ras musuh tidak bisa kehilangan tanah yang kacau balau. Meskipun level di sini tidak sebaik medan perang raja yang sebenarnya, hal ini sangat penting untuk mempengaruhi keuntungan dan kerugian dari medan perang raja yang sebenarnya. Zuo Sue berkata lagi, Hades, dan Lu Chen menatap pasukan musuh. Di antara mereka, ada sekelompok orang berkulit gelap tetapi jumlah terbesar, dan alisnya sedikit mengernyit. Mereka sebenarnya datang untuk melawan kota Fenghuo. Apa yang mereka lakukan? Tidak tahu. Zuo Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, Lian Jia memberitahuku bahwa alasan mengapa kota Fenghuo terburu-buru adalah karena musuh telah menambah pasukannya dalam waktu singkat. Hampir tersesat. Klan Ming telah menarik begitu banyak orang ke negeri yang kacau. Apakah kamu takut klan hantu akan mencuri sarang mereka? Lu Chen bertanya, saya tidak yakin tentang ini. Bahkan Lian Jia mengatakan dia tidak tahu niat Mingsu, apalagi mengapa Mingsu mampu menarik begitu banyak pasukan. Kata Zuo Sue, saat dia berbicara, pasukan musuh di luar kota melancarkan serangan sengit lainnya, prajurit manusia di kota berjuang keras untuk melawan, namun mereka tidak dapat menahan sejumlah besar lawan. Akibatnya, pertahanan lapisan pertama tembok kota menjadi longgar, dan beberapa celah besar pun terbuka. Tentara musuh mengalir dari celah, menerobos garis pertahanan manusia, dan beberapa pasukan ork bergegas melewati lapisan pertama tembok kota. Para ork datang, semua orang siap bertarung. Sambil menangis, Lu Chen memanggil tubuhnya, mengambil pedang panjangnya, melompat ke depan, dan terbang ke bawah untuk memberikan serangan langsung kepada barisan depan para ork. Galaksi. Dengan sapuan pedang, angin dan awan melonjak, ruang hancur, dan kehampaan pun dibelah dalam. Radius 10.000 zang, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti galaksi yang turun, menebas di antara mereka. Dalam jangkauan ini, tidak peduli manusia, hantu, monster, binatang, atau binatang, mereka semua akan terkena pukulan tanpa ampun. Galaksi tersapu, memotong kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar di tanah. Semua orang suci yang berbudi luhur meledak di tempat. Semua orang suci dengan tato tulang akan mati atau terluka. Semua orang suci tulang giok terkejut. Barisan depan para ork melaju terlalu kencang, dan formasinya relatif padat. Ketika Lu Chen menebasnya dengan lurus, ada puluhan ribu korban dalam sekejap, dan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Siapa anak manusia itu? Kenapa kekuatan tempurnya begitu mesum? Pedang itu segera mengejutkan banyak orang di kedua sisi. Bahkan Lian Jia, yang bertarung jauh di tembok kota pertama, sangat terkejut, anak ini sebenarnya memiliki keterampilan membunuh kelompok yang kuat. Bukankah dia baru saja membual sebelumnya? Siapa itu? Satu pedang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa di keluarga kami. Orang aneh macam apa yang muncul? Umat manusia juga punya maco seperti itu. Umat manusia itu hanyalah yang mulia emas. Maco macam apa ini? Anak ras manusia memberi kita pukulan besar,
Ayo kita kelilingi dia dan bunuh dia. Pedang tebasan Lu Chen mengejutkan barisan depan klan orc dan membuat orc yang tak terhitung jumlahnya menjadi kuat. Setelah beberapa saat, banyak orc yang kuat sadar, dan setelah melihat alam Lu Chen dengan jelas, mereka meraung dan menyerang ke depan. Hanya saja barisan depan para orc sangat cerdik, dan menemukan bahwa yang mati adalah orang bijak dari tulang, yang terluka adalah orang bijak dengan tulang, dan orang bijak dengan tulang giok tidak terluka, jadi dia segera menyesuaikan taktiknya. Kemudian, semua orc kuat yang menyerang Lu Chen semuanya adalah orang suci tulang giok. Tapi di bawah orang bijak tulang giok, mereka semua mengambil jalan memutar untuk menghindari Lu Chen. Kelompok orang ini lebih pintar dari hantu, jadi tidak mudah untuk bertarung. Lu Chen mengerutkan kening, membuka langkah ringan, dan dengan cepat berjalan keluar dari pengepungan para orc yang kuat, mengejar orang bijak dari para orc. Benar, kesemek itu lembut. Ini bukanlah pertarungan geng antara 3 kelompok dan 5 tim, tapi medan perang dengan ribuan pasukan. Tentu saja, membunuh musuh berarti menemukan musuh yang baik untuk dibunuh terlebih dahulu. Memenggal sejumlah besar orc Sein sama dengan memukul roh orc dan menghancurkan ujung orc. Dengan cara ini, pasukan orc ini mengalami kemunduran, dan ketika mereka menyerang tembok kota kedua, mereka tidak begitu ganas. Anak manusia ini hanya ingin membunuh orang suci kita yang berbudi luhur, jangan biarkan dia berhasil. Banyak pembangkit tenaga listrik orc mengetahui niat Lu Chen dan segera mengejar dan mencegatnya. Sayangnya kecepatan Lu Chen terlalu cepat, dan hampir tidak ada orc kuat yang bisa menghentikannya. Jangan kumpulkan semua orang suci kekuatan dan kekuatan, cobalah untuk membubarkan sebanyak mungkin, dan jangan berikan pedang kepada anak manusia itu untuk memusnahkan segalanya. Orc yang kuat meraung. Dalam sekejap, para orc Sein yang berkumpul menjadi begitu ketakutan hingga jiwa mereka membeku dan tersebar ke segala arah. Lu Chen datang lebih dulu, Xinghe terputus, ruangnya pecah, dan kekosongannya hancur. Di bawah ujung pedang, ribuan orang suci orc mati. Ketika Lu Chen menyusulnya dan menebas dengan pedangnya lagi, hasil panen langsung berkurang 10 kali lipat, dan hanya ratusan orc yang mati. Setelah memotong pedang ketiga, hasil panennya terlalu sedikit, jadi Lu Chen merasa tidak perlu memotongnya lagi. Orang-orang suci yang berbudi luhur dari klan binatang ini melarikan diri karena mereka takut, dan dengan satu serangan, mereka hanya membunuh lusinan orang. Diperkirakan tebasan pedang keempat tidak akan membunuh 10 orang, yang hanya membuang-buang waktu. Dengan skill seperti itu, lebih baik gunakan tangan yang menghancurkan langit dan langsung temukan orc yang kuat untuk dibunuh. Lu Chen meninggalkan barisan depan para orc, dan tiba-tiba terbang ke pasukan lanjutan para orc, dan kemudian berkorban ke Xinghe, mengejutkan para orc itu. Bertempur dalam jangkauan Beacon City, umat manusia memiliki keunggulan absolut, yaitu dapat terbang, sedangkan ras musuh tidak. Tapi musuh bisa melompat, dan seberapa tinggi mereka bisa melompat tergantung pada budidaya individu. Orang bijak yang berbudi luhur dapat melompat setinggi lebih dari 100 kaki, dan tidak masalah untuk melompat ke tembok kedua kota dari luar kota. Jika Anda adalah orang bijak dengan kekuatan atau lebih, Anda bisa melompat lebih tinggi, tetapi itu tidak ada gunanya. Sebab, saat mereka sedang melompat, mereka dihentikan oleh para pembela manusia di tembok kota pertama. Sekalipun ada beberapa orang yang menerobos intersepsi, mereka lemah dan tidak mampu membalikkan keadaan, dan mereka dengan cepat dimusnahkan oleh umat manusia, yang tidak ada artinya. Oleh karena itu, pasukan musuh tidak hanya akan melompat ke tembok kota kedua, tetapi menerobos tembok kota pertama terlebih dahulu. Lu Chen juga hanya menebas beberapa kali, memenggal kepala lebih dari 10.000 orang, lalu mencabut pedangnya dan tidak menebas. Karena pasukan lanjutan para orc juga sangat bagus, sebaiknya Leng segera membubarkan pasukannya setelah mengambil pedang Lu Chen, sehingga Lu Chen tidak bisa membunuh banyak orang. Anak manusia itu membunuh begitu banyak dari kita, jangan biarkan dia kembali. Seorang pria kuat dari klan orc berteriak, dan kemudian ribuan orang suci tulang giok melompat dan bergegas menuju Lu Chen dari segala arah. Jangan bicara tentang melompat, meskipun kamu tahu cara terbang, tidak ada gunanya bagiku. Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama. Dengan lambaian tubuhnya, dia melompat, seperti kilatan petir, dan terbang ribuan kaki ke langit dalam sekejap. Orang bijak tulang giok dari ras orc bisa melompat paling banyak ratusan kaki, dan dia hanya bisa melihat ke langit dan menghela nafas jika dia bisa mengejar Lu Chen. Pasukan orc frustrasi,
dan tujuan Lu Chen tercapai, jadi dia terbang kembali ke tembok kota kedua. Pada saat ini, barisan depan para orc telah melancarkan serangan, melompat ke tembok kota kedua satu demi satu, bertarung dengan prajurit manusia yang ditempatkan di sana. Bagian tembok kota yang dijaga oleh legiun fanatik pendek dan memiliki lebih sedikit musuh, jadi tekanannya secara alami jauh lebih sedikit. Ketika Lu Chen kembali, hanya beberapa ratus orc yang terbunuh di puncak kota, dan semua orang di bawah Jade Bon Sein telah terbunuh. Di atas kota, hanya ada selusin orang suci tulang giok orc yang tersisa, bertarung sampai mati, dan situasinya tidak baik. Sayangnya, 10 orang kuat orc ini memasuki formasi pertempuran legiun fanatik dan benar-benar terjebak. Mereka juga tercengang, mengapa mereka jatuh ke dalam formasi pertempuran setelah melompat. Mereka telah bertempur di negeri yang kacau begitu lama, dan mereka juga telah menyerang kota Feng Huo berkali-kali. Mereka belum pernah menemukan formasi pertempuran apapun, dan mereka selalu menemukannya hari ini. Terlebih lagi, ada banyak ras manusia yang mengepung mereka, kebanyakan dari mereka adalah yang mulia emas. Bagi mereka, mereka awalnya adalah semut. Namun semut ini berbeda dengan semut lainnya. Kelompok semut ini jauh lebih kuat. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, bentuklah formasi pertempuran kecil yang kuat. Dengan berkah formasi pertempuran besar, formasi pertempuran kecil menjadi lebih kuat. Kombinasi 3 atau 5 formasi pertempuran kecil dapat membawa Sein tulang giok berkali-kali. Terlebih lagi, tidak peduli semut-semut ini secara fisik tirani, mereka juga memakai sepasang baju besi berkualitas tinggi, dan masing-masing bahkan memiliki tubuh pelindung perisai, hanya ditumpuk lapis demi lapis, pertahanannya sangat kuat, dan tidak mudah untuk diledakkan tubuh. Yang membuat mereka semakin merepotkan adalah semut-semut ini didukung oleh dokter lapangan, betapapun parahnya luka mereka sembuh dalam sekejap mata, sungguh hantu. Namun, formasi pertempuran kecil semut ini hanya dapat menahan mereka, tetapi tidak dapat melukai mereka. Ancaman nyata bagi mereka adalah lebih dari selusin orang suci di antara kelompok semut ini. Beberapa dari mereka jatuh di bawah pedang Jian Xiu, beberapa ditembak di kepala oleh Jian Xiu, dan beberapa bahkan dipukuli oleh 10 wanita roh, dan mereka secara tidak sengaja dipotong menjadi pasta daging. Aku pergi, kekuatan tempurmu semakin kuat, haruskah aku pensiun? Ketika Lu Chen Fei kembali, melihat situasi pertempuran, dia sangat gembira. Lu Chen, jangan ikut berperang, ayo kita latih orang-orang ini. Kata Sang Guanjin buru-buru, dia baru saja memenggal kepala seorang bijak tulang giok, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan dia akan memenggal kepalanya beberapa kali lagi. Pada saat ini, jika Lu Chen bergabung dalam pertempuran, dia akan membunuh dirinya sendiri. Dia tahu betapa kuatnya Lu Chen. Terlebih lagi, selusin orang bijak tulang giok terjebak dalam formasi pertempuran, dan mereka tidak bisa menjaga satu sama lain, tidaklah cukup bagi Lu Chen untuk mengertakkan giginya.